Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Qala Allah ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, kelawan suwiji-wiji, dengan sesuatu. Syai'in di sini kata Al-Imam Qurtubi lafdhu mufradin wa ma'nahu al-jama'. Tapi kalau dalam tafsir terjemahan Kemenak itu maknanya sedikit. Di sini maknanya, lafadznya mufrad, tunggal, tapi maknanya jama'. Bisyai'in, dengan sesuatu, al-khawfi, dari rasa takut. Pertama, takut musuh dan takut ketika berperang. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Kalau Al-Imam Syafi'i, yang dimaksud khauf di sini adalah wa khaufullahi azza wa jalla, yaitu takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal ju', yaitu takdirnya syai'un minal khaufi wa syai'un minal ju', gitu. Wal ju'i, dan lapar, itu man harfiahnya, yakni al maja'ah bil jadbi wal qahd. Lapar disebabkan karena kering, kalau Al-Imam Syafi'i, yang dimaksud ju' di sini adalah al-ju' fi syahri Ramadan. Nah, sekarang ini kita sedang di, kata Imam Syafi'i, wal ju'i, kita akan diuji oleh Allah dengan rasa lapar, yaitu sekarang ini. Maksud ju' di situ adalah lapar pada bulan Ramadan. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya bisababi istighali biqitalil kuffar, karena sibuk dalam meladeni perang dengan orang kafir, tentu waktu itu ya. Ada juga yang menafsirkan bil hawaij, karena kebutuhan. Di sini bukan hawaij ya. Iya, bil hawaij, karena kebutuhan yang mendesak. Tapi Al-Imam Syafi'i, beliau menafsirkan biz zakatil mafruḍah, yaitu dengan berkurangnya harta, maksudnya adalah dengan zakat yang diwajibkan. Wal anfus wa naqsim minal amwali wal anfus, menurut Abdullah bin Abbas, bil qatli wal mauti fil jihad, yaitu dengan gugur dalam medan tempur
berarti berkurangnya jiwa nih. Tapi Al-Imam Syafi'i berpendapat bil amrod, disebabkan karena penyakit. Jadi diuji dengan penyakit, mana wal anfus. Nah, was samarat yang kemarin itu kata Syafi'i al muradu mautul aulad, yaitu meninggalnya anak-anak. Kenapa? Karena waladur rajuli samaratu qalbihi. Karena anaknya laki-laki itu, anaknya seseorang adalah buah hatinya. Berarti kita semua akan diuji dengan tadi, dengan berpuasa, dengan takut kepada Allah, dengan zakat, kemudian jihad fisabilillah wal anfus was samarat, ditinggal mati oleh anak-anaknya. Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya surat Ali Imran ayat 186. La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un alladzina utul kitaba min wa minal ladzina asyraku adzan katsira. La tublawunna, sungguh-sungguh akan diuji fi amwalikum, terhadap harta-hartamu. Al-Imran ayat 155. Ada teman di sini. Surat Ali Imran 186 ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa anfusikum, di sini amwalakum bil faraidi fiha, yaitu dengan kewajiban amwal itu diuji dengan zakat. Wa anfusikum, wa anfusikum di sini bil ibadati wal bala. Tafsir Jalalain saya bacakan dengan bala. Kal maradi wa nahwihi, seperti sakit dan seperti virus atau wabah seperti ini. Nah, ini lan yakti, bakal ngurungu temen sapa sirah, gitu kalau di mana Jawa. Dan kamu pasti akan mendengar minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik bangsa Arab khususnya waktu itu, apa? Mendengar dari mereka adzan katsira. Maknanya adalah celaan-celaan yang menyakitkan. Celaan-celaan yang menyakitkan. Di sini tafsir Jalalain binisaikum,
yaitu bahkan berbicara tentang istri-istri kalian. Nomor ini at-ta'rib bi dzikri mahasinihinna wa awsafi qasaidihim. Jadi seperti buku Mu'allaqat Asyarah itu, penyair-penyair Arab zaman dulu kalau kita belajar syair jahiliyah itu memang isinya banyak berbicara tentang wanita-wanita. Nah, itu di antara para penyair-penyair mereka yang jahiliyah yang tidak senang dengan Islam, itu banyak melakukan sindiran-sindiran terhadap istri-istri kaum. Dalam syairnya, dzikri mahasinihinna, menyebutkan bagian-bagian yang menariknya. Makanya nyanyi lagu Aisyah, Sayyidah Aisyah itu tidak benar kalau menyifati bentuk fisiknya ya, seperti kecantikan dan sebagainya, itu dusun, tidak boleh. Itu pekerjaan orang jahiliyah. Ini wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Di antaranya adalah ta'rid. Ta'rid itu sindiran. Jadi mereka melakukan sindiran, melakukan distorsi terhadap istri-istri kaum muslimin melalui syair-syair yang mereka sebarkan pada waktu itu. Surat Al-Imran ayat 166. Menurut dilanjutkan mu'alifnya, yaitu Rasulullah SAW, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan orang-orang ukhriju yang dikeluarkan min diyarihim dari kampung halaman mereka, wa amwalihim dan harta benda mereka, wa tagharrabulan pada lumrah sopo Allah, para sahabat maksudnya, pergi jauh, an autonihim, saking tanah kelahiran mereka, diusir maksudnya para sahabat Nabi itu, wa kathuro, banyak sekali, opo anauhum, kesusah payahannya mereka banyak sekali, fashtadda balauhum, fashtaddalan banget opo balauhum, ujiane alladzina, watadhafuru a'dauhum, dan banyaknya a'dauhum, musuh-musuhnya alladzina sahabat, faghulibu fi ba'dil mawatin, faghulibu maka dikalahkan sapa alladzina, mereka dikalahkan fi ba'dil mawatin, di dalam sebagian event seperti perang Uhud, wa qutila minhum, wa qutila dan gugur, syahid, terbunuh, minhum di antara sahabat Nabi, bi Uhudin, dalam perang Uhud, jumlahnya kalau nggak salah sekitar 70 syahid, 70 syuhada ketika perang Uhud. Waktu itu jumlah kaum muslimin dalam perang Uhud jumlahnya kurang lebih 300 orang. 700, langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Orang musyrik yang jumlahnya 3000. Jadi 700 lawan 3000 orang. Waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW, sedangkan orang biqiyadati Abi Sufyan, ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Tapi kemudian beliau masuk Islam ya, ketika Fathu Makkah itu. Kemudian wabi'ru ma'unatin, berarti wabi'ri bi Uhudin, wabi'ri ma'unatin,
Bi'r Ma'unah itu sebuah distrik antara Madinah, Jeddah. Ini saya bacakan dalam Sirah Nabawiyah punya Abu Hasan An-Nadawi. Jadi pada tragedi Bi'r Ma'unah ini baginda Rasulullah SAW sangat sedih sekali ya. Jadi suatu hari baginda Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabat terbaiknya ahli Quran atas permintaan Amir bin Malik, dikirim ke ila ahli Najd, maaf bukan Jeddah ya, tadi saya salah, Najd. Jadi Bi'r Ma'unah itu antara Madinah, Najd, bukan Jeddah, tadi saya ngomong Jeddah, Najd. Ila ahli Najdin, tujuannya liyad'uhum ila Islam, supaya 70 orang sahabat itu mengajarkan Islam di Najd. Jumlahnya 70 laki dari sahabat Nabi waktu itu. Ketika mereka berjalan dari Madinah menuju Najd sampai pada distrik namanya Bi'r Ma'unah, sampai di situ mereka dibantai oleh orang-orang kafir waktu itu dari kelompok Ra'lin wa Dhakwan, dikepung dan dibunuh semuanya kecuali seorang, yaitu Ka'ab bin Zaid. Dia selamat, dia kembali ke Madinah. Dan Ka'ab bin Zaid ini wafat pada ketika perang Khandaq, syahid. Nah ini baginda Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Beliau minta untuk mengirim orang ke Najd, 70 orang terbaik ahli Quran, nggak salah. Belum sampai Najd, baru sampai distrik Bi'r Ma'unah, 70 orang itu dibantai habis, tersisa 1 orang. Ini kalau baca di kitab Sahih Bukhari, khususnya di kitab masalah witir ya, itu baginda itu beli bukan kunut nazilah ya selama 1 bulan, yad'uhum atau yad'u alaihim, maaf, an Nabi menjelas ya, yad'u ala ri'lin wa dhakwan, itu selama 1 bulan. Kanal kunut fil maghrib wal fajri, kunutnya itu waktu sholat maghrib dan sholat subuh. Kalau Pak Ayub di sini subuh ya, kalau maghrib sama subuh. Nah dari sini banyak para ahli fikih berbeda pendapat masalah sholat, masalah kunut di waktu subuh. Kalau Hanafi itu melihat kunut di subuh itu sebagai kunut nazilah, karena beliau meninggalkan kunut itu. Hanya saja Al-Imam Syafi'i, beliau melanjutkan kunut di waktu subuh karena ada riwayat lain. Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan, thumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkan. Tetapi wa amma fi subhi, beliau terus melakukan kunut subuh itu nggak ditinggalkan hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia, sampai beliau wafat. Jadi itu yang dipakai riwayat Al-Imam Syafi'i. Jadi, meninggalkan kunut waktu maghribnya saja, tapi waktu subuhnya beliau masih lanjut sampai beliau meninggalkan dunia. Ada kejadian menarik di tragedi Bi'r Ma'unah ini. Jadi justru ketika salah seorang sahabat yang gugur pada tragedi Bi'r Ma'unah ini, ada yang masuk Islam di antara mereka yang membunuh. Nama itu Haram bin Milhan. Itu di antara 70 orang itu
namanya Haram bin Milhan. Dia dibunuh oleh Jabbar bin Salma, atau Salma atau Sulma ini. Soalnya sama tulisannya. Biasanya Sulma biasanya. Seperti Zuhair ibn Abi Sulma. Dan itu ketika Jabbar bin Sulma ini membunuh Haram bin Milhan, justru itu Jabbar bin Sulma tadi, karena satu kalimat yang diucapkan oleh Haram bin Milhan ketika tertusuk tombak waktu itu, Haram bin Milhan mengatakan fuztu. Jadi kita aja begini, kata ini yang cerita adalah Jabbar bin Sulmanya, orang kafir yang masuk Islamnya itu. Kata beliau, saya menusuk seorang laki-laki pada waktu kejadian Bir Ma'unah dengan tombak baina katifaihi, di antara dua pundaknya, berarti pas di dadanya. Pas itu dadanya berarti. Fanadhartu ila sinani rumhin hina kharaja min sadrihi, dan ketika ujung tombak ini saya cabut keluar dari dadanya siapa? Haram bin Milhan. Fasmi'tuhu yaqulu, Haram bin Milhan ini tusuk pakai tombak itu, ketika dicabut tombaknya, Haram bin wa Rabbul Ka'bah, artinya fustu, saya menang demi Allah, saya menang atau bisa juga saya berhasil demi Allah. Akhirnya kata Jabbar menusuk dengan tombak tadi, kata dia, faqultu fi nafsi ma faza alastu qad qataltu rajula, kata dia, saya heran, kenapa dia bilang saya menang? Kenapa dia bilang saya bahagia atau saya telah membunuhnya? Harusnya kan yang ngomong menang itu kan Jabbar bin Sulmanya, tapi yang ngomong fuztu, yang ngomong saya menang, saya berhasil adalah yang terbunuh tadi, yaitu siapa? Haram bin Milhan. Akhirnya hatta sa'altu ba'da dzalika an qaulihi, sampai-sampai aku bertanya, perkataan Haram bin Milhan tadi, fuztu wa Rabbul Ka'bah, menjadi pikiran daripada siapa? Jabbar bin Sulma. Saya tanya kepada semua orang, ternyata mereka menjawab lisyahadati, karena dia adalah syahid. Akhirnya masuk Islam Jabbar bin Sulmanya ini, gara-gara kalimat fuztu wa Rabbul Ka'bah. Itu kejadian menarik ya di tragedi Bir Ma'unah. Ala kulli hal, itu sangat menyakitkan kaum muslimin ya, dikhianati ya, diminta untuk mengajarkan Islam, Al-Quran khususnya, sampai di tengah jalan mereka dibantai semua. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa syujja wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rubaiyatuhu, kemudian sujudlah ketika perang tentunya wajah Rasulullah SAW, wa kusirat, dan gigi seri Rasulullah SAW patah, wa hushimat al-baydatu ala ra'sihi, kemudian sebutir telur hushimat ala ra'sihi, dipecahkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qutilat a'izzauhu, dan teman-teman terbaiknya semua dibunuh. Wa muthila bihim, atau apa dengan teman-teman baiknya itu,
Fasyamitat bergembira a'dahu musuh beliau, waghtamma awliya'uhu dan bersedih para kekasih beliau, talu yaumal khandaq dan diuji ketika perang Khandaq, diberi musibah ketika perang Khandaq ya. Paran waktu itu, wa zulzilu zilzalan syadida, wa zulzilu dan digoncang ketika perang Ahzab ini, zilzalan dengan goncangan atau rasa takut, syadidan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena min syid, sangat dahsyatnya takutan waktu itu, kan dikepung ketika perang Ahzab, bukan multinasional waktu itu, kaum muslimin dikepung oleh beberapa pasukan dari kaum kafir ya waktu itu. Fakanu, maka mereka para sahabat Nabi itu fi khaufin daimin. Ada satu lagi ya, wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Ini surat Al-Ahzab ayat 10. Wa idzaghatil absar mananya malat an kulli syai'in ila aduwiha min. Kalau dimaknai Jawa itu wa idzaghat lan nalikane ora tetep, maksudnya pandangannya buyar. Di sini malat itu condong, ketika pandangannya itu buyar, yaitu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin waktu itu. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati mereka, maksudnya hatinya menyesak sampai ke atas tenggorokan. Ini sebuah ilustrasi rasa takut yang sangat dahsyat. Iya, min syiddatil khaufi, dari takut yang sangat berlebihan. Itu ketika perang Ahzab sama. Fakanu fi khaufin daim. Fakanu, maka mereka para sahabat Nabi itu fi khaufin daimin, di dalam ketakutan terus menerus. Wa uryin lazimin, asal mana urin itu telanjang dada, maksudnya tidak berpakaian. Lazimin, yang tetap, maksudnya tetap dalam keadaan dalam kesengsaraan. Wa faqrin mudfi'in, dan fakir mudfi'in yang hina. Sampai-sampai hatta syaddul hijarah, sampai-sampai mereka ikat al-hijarata, batu, hatta syaddu, sehingga ngiket sopo alladzina, itu sahabat Nabi, al-hijarah fi butunihim, ing dalam piro-piro wetenge alladzina, minal ju'i, disebabkan karena lapar. Saking laparnya mereka mengikat batu dalam perutnya. Bahkan wal sayyidul awwalina wal akhirin, walam yashba, lan tidak pernah kenyang sopo sayyidul awwalina, gusti piro-piro generasi awal saksama Nabi Adam, wal akhirin, dan gustine tuannya di akhir sampai hari kiamat. Siapa? Baginda Rasulullah SAW tidak pernah kenyang min khubzin burrin, dari yang terbuat dari gandum, fi yaumin, dalam satu hari, dua kali. Jadi beliau makannya sehari sekali berarti. Ingat kiai di Banten itu ya. Mungkin dari sini beliau. Kata beliau, kalau
orang beriman makan satu kali beriman. Ini Rasulullah SAW nggak pernah kenyang. Kalau makan 2 kali, kata beliau, itu makannya orang munafik. Kalau 3 kali, itu berarti makannya seton. Wah, itu udah nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua binatang. Yang kedua binatang ya. Wallahu a'lam. Saya ingat saya begitu. Tapi udah berarti kalau kita kalau gini munafik semua, tapi nanti semua. Itu 3 kali hitung nyemilnya itu kan. Ya kalau pagi nasi uduk misalnya, siang makan malam, belum ngebaso sama mie ayam nyemil, wah habis berarti. Itu apa berarti? Jadi ini Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dalam satu hari. Min khubus itu kecil loh. Kecil khubus itu. Kalau kiai jauh biasanya makna khubus itu roti gepeng. Roti gepeng pakai shawarma itu loh. Tipis itu. Jadi satu kali, makanya ini sayyidul awalin wal akhirin. Tetapi kita melihat ucapan kiai tadi itu yang mengatakan makan satu hari makanya orang beriman, 2 kali misalnya datang, saya munafik ya. Kalau 3 kali makannya setan, itu dalam hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi ini orang muqarrabin dengan Allah, yang taqarrub ila Allah, yang sangat derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Ya mungkin bagi kelompok itu melihat orang yang makannya 2 suatu keburukan, apalagi yang 3 kali gitu loh. Hasanatul abror, kebaikan abror, sayyiatul muqarrabin, itu keburukan bagi muqarrabin. Ya seperti kemarin cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdosa itu dalam konteks hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, walaupun bukan dusta dalam sesungguhnya. Apa hasanatul abror sayyiatul muqarrabin? Jadi kebaikan abror itu adalah keburukan menurut al-muqarrabin. Derajatnya pun beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum tamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainay yashrabu bihal muqarrabun. Sini bedanya. Katakanlah kalau al-abror itu orang yang biasa sholat duhanya misalnya 2 rakaat, kalau muqarrabin 8 rakaat. Witirnya al-abror 3 rakaat. Itu versi Hanafi. Kalau Syafi'i 1 rakaat. Syafi'i. Kalau Hanafi 3 rakaat. Kalau Syafi'i 1 rakaat. Abror 1 rakaat. Baik tuh. Tapi muqarrabin 11 rakaat witirnya. Beda kan? Nah, yang biasa 11 rakaat melihat witir kok 1 rakaat. Jelek tidak? Jelek. Itu hasanatul abror, kebaikan abror yang witir 1 rakaat, itu keburukan bagi muqarrabin. Derajatnya beda. Tadi innal abror, sesungguhnya al abror tadi yang witir atau 3 rakaat. Innal abroro lafi na'im, mereka pasti masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ilustrasikan, alal araiki yang gurun, mereka di atas dipan-dipan yang gurun, melihat keindahan surga dan kenikmatan surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu melihat wajah mereka, itu al-abror yang duduk di atas dipan sambil melihat keindahan surga. Fi wujuhihim nadratan na'im, wajah seri dan penuh kebahagiaan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna itu kalau di mana Jawa disok, dikucurkan. Mir rahiqim makhtum, dari arak murni, rahiq. Mereka disediakan air
dikucurkan air arak murni. Kalau di surga arak halal dan tidak memabukkan. Di dunia haram. Makanya yang minum arak di dunia, mereka tidak akan pernah minum arak di surga. Sabar tidak? Yusqauna min rahiqin mahtum, mereka dikucurkan arak yang murni, khitamuhu misk, segelnya itu minyak misik. Wa fi dzalika falyatanafas, kan itu marilah coba. Air arak tadi, rohik tadi, wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan air dari telaga tasnim. Ini yang paling minuman paling menyegarkan di surga. Wallahu a'lam seperti apa itu. Yashrabu bihal muqarrabun, kalau para muqarrabin langsung minum dari sumbernya. Jadi kalau al-abror tadi dikucurin, tapi kalau muqarrabun ngambil sendiri di sumbernya. Abror satu rakaat. Kalau tidak witir, ya berarti insya Allah orang baik lah. Jadi itu bedanya. Jadi makanya kita tadi mengatakan makannya orang beriman yang muqarrabun. Jadi makannya juga waktu sahur kalau nggak salah. Karena puasanya terus menerus sepanjang hidup. Dan nggak boleh lebih dari 90 gram. Nggak boleh lebih 90 gram. Nggak boleh lebih dari 90 gram katanya. Ini jangan ditiru lah. Ini harus. Ala kulli hal itu perspektif tadi, berarti yang mungkin beliau dari sini juga bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dalam satu hari makan satu hubus roti gandum. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tub alaina taubatan nasuha la nankusuha abadan qamah la nazighu anha abadan wa qulna min dhullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah wa raddina bi qada'ika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram. Allah ya hifdzil lisani wa qiraatil qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.